Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahyo Utomo dari program studi bioteknologi angkatan 2024 ini mempresentasikan tugas fisiologi mikrobia terkait gambar grafik metabolisme fermentasi. Gambar di sini menjelaskan bahwa pengantar metabolisme fermentasi mikrobia. Fermentasi merupakan proses metabolisme anaerob yang menghasilkan energi melalui penguraian senyawa organik seperti glukosa, tidak seperti respirasi. Fermentasi tidak menggunakan oksigen sebagai penerimaan elektron. Akhir energi dihasilkan terutama di glikolisis dan pirufat menjadi titik percabangan berbagai produk fermentasi. Diagram pada gambar menunjukkan bagaimana satu titik pusat yaitu pirufat dan fosfopirufat dapat diserahkan ke bagian rute fermentasi tergantung mikroba, kondisi lingkungan, dan kebutuhan metabolik. Kemudian yaitu selanjutnya penjelasan umum terhadap diagram pada gambar. Di situ diagram terbagi menjadi 6 area. Area 1 sampai area 6 yang menunjukkan jalur metabolik dari glukosa G3P ke PIP menuju pirufat, kemudian bercabang ke berbagai produk fermentasi etanol, butanol, propionat, suksinat, asetat, dan lainnya. Setiap area mewakili kelompok produk fermentasi yang umumnya dihasilkan oleh kelompok mikroba berbeda. Misalnya, Lactobacillus lactat, Clostridium atau butanol, selanjutnya yaitu Propionibacterium, propionat, dan lain-lain. Untuk area pertama yaitu jalur awal metabolisme. Area menunjukkan tahapan awal konversi glukosa melalui jalur glikolisis menjadi G3P lalu PIP. Terhadap ini umum. Tahap ini umum terjadi pada hampir semua mikroba fermentatif. Reaksi-reaksi kunci seperti konsumsi ATP, produksi NADH, serta pembentukan PIP berperan sebagai dasar bagi cabang fermentasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu jalur EMP vs ED dalam fermentasi. Mikroba menggunakan dua jalur utama untuk menguraikan glukosa, EMP atau Embed Meiosis Parens, yaitu jalur glikolisis klasik menghasilkan 2 ATP, 2 NADH. Banyak dipakai oleh E. coli, Saccharomyces, serta Clostridium. ED atau Eppner-Dodorf menghasilkan 1 ATP, 1 NADH, 1 NADPH yang digunakan mikroba seperti Pseudomonas dan beberapa Pseudomonas. Beberapa mikroba mampu menggunakan kombinasi
Keduanya tergantung kondisi nutrisi dan tekanan lingkungan. Selanjutnya yaitu area kedua, produksi gliserol dan 1,3 propanediol. Area kedua menggambarkan jalur reaksi DHA ke gliserol, kemudian ke nomor atau angka 1,3 atau propanediol 1,3 PDO. Jalur ini penting pada fermentasi Klebsiella, Clostridium botricium, dan Lactobacillus reuteri. Aplikasi industri ini merupakan prekursor penting dalam pembuatan polimer PPT. Kemudian jalur metigloksikal, pembentukan laktat D dan 1,2 propanediol. Metabolisme glukosa dapat masuk ke jalur metiglokal ketika terjadi ketidakseimbangan NADH atau NAD pada produk yang akhirnya termasuk D, laktat, dan propanediol. Kegunaan pada industri yaitu propanediol digunakan dalam industri farmasi sebagai polimer dan sebagai komponen anti-beku atau non-toksik. Area ketiga yaitu produksi etanol, aseton, dan butanediol. Area ketiga merupakan jalur fermentasi yang sering ditemukan pada bakteri penghasil senyawa netral. Produk pentingnya yaitu etanol yang diproduksi oleh Yemomonas, Mobilis, dan Saccharomyces cerevisiae. Kemudian aseton, prekursor makanan dengan aroma mentega. Butanediol yaitu bahan baku pada industri kimia termasuk sintesis polimer. Jalur ini memengaruhi pH lebih stabil sehingga banyak digunakan dalam fermentasi pangan. Mekanisme pemilihan jalur fermentasi. Pilihan jalur tergantung berbagai faktor. Rasio NADH atau NAD+, ketersediaan elektron, aseptor internal, tekanan redoks, ketersediaan substrat spesifik, aktivitas enzim tertentu. Mikroba akan memilih jalur yang membantu menjaga keseimbangan energi dan redoks. Pengertian substrat di tengah fermentasi. Jika substrat berubah di tengah proses, mikroba akan mengaktifkan regulasi enzimatis operon spesifik substrat, catabolic repressions. Kedua yaitu mengalihkan fluks metabolis ke jalur yang berbeda atau kompatibel. Kemudian mengubah produk akhir fermentasi seperti pada contoh glukosa diubah menjadi gliserol, maka jalur menuju PDO lebih dominan. Selanjutnya yaitu dampak pergantian dari substrat pada industri. Berganti substrat dapat menggeser profil produk, misalnya pergantian ke gliserol meningkatkan produksi 1,3 atau PDO, pergantian ke laktat meningkatkan produksi propionat oleh Propionibacterium. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk kontrol produksi metabolit tertentu. Dan selanjutnya yaitu area 4, fermentasi asam dan alkohol rantai panjang. Seperti pada gambar tersebut, yaitu menampilkan jalur pembentukan baik itu asetat,
etanol, butirat, butanol. Nah, produk ini umum pada Clostridium spp, terutama acetobutyrolum dalam proses IBE. Aplikasi pada produksi biofuel, butanol, serta pelarut industri dan bahan baku organik. Asetil COI sebagai titik pusat jalur 4 yang merupakan prekursor utama untuk rantai metabolit panjang. Ketika NADH meningkat, mikroba mengarah ke jalur reduktif seperti butanol. Selanjutnya, area 5 pembentukan propionat, propanediol, dan propanol. Area 5 menunjukkan bahwa konversi langkat ke propionat melalui siklus Workman dan Propionibacterium pada aplikasi industri. Propionat pada pengawet makanan anti jamur, sedangkan propanol pada biofuel dan pelarut. Selanjutnya, hubungan fermentasi propanediol dengan propionat. Propanediol adalah produk antara fermentasi fucosa dan rhamnosa yang kemudian diubah menjadi propionat melalui reduksi. Mikroba memanfaatkan jalur ini saat sumber karbon sederhana rendah dan memerlukan regenerasi NAD lebih efisien. Kemudian area 6 produksi succinat via siklus dikarboksila menunjukkan rute anaplerotik menuju succinat. Integrasi enzim dan regulasi antara jalur. Diagram ini menunjukkan bahwa jalur fermentasi tidak berdiri sendiri. Mikroba mengatur ekspresi enzim, mengatur rasio NADH atau NAD+, dan memodulasi aliran karbon secara dinamis untuk mempertahankan homeostatis energi. Signifikasi diagram dalam industri fermentasi. Diagram yang luas seperti ini membantu industri untuk memilih mikroba yang tepat untuk produk target, mengatur kondisi fermentasi, pH substrat oksigen parsial, lalu mengoptimalisasi fluks metabolik dan merekayasa jalur metabolic engineering. Untuk studi kasus rekayasa jalur butanol ABE, dengan memahami jalur keempat rekayasa metabolik dapat meningkatkan butanol sebagai biofuel. Penghapusan jalur asetat etanol meningkatkan fluks ke jalur butyril. COA meningkatkan butanol. Itu di kasus ini. Langsung saja ke kesimpulan utama. Pada diagram tersebut menunjukkan bahwa kompleksitas fermentasi mikroba dari titik piruvat. Lalu mikroba dapat memakai MP atau ID atau keduanya tergantung pada kondisi. Pengertian substrat mengubah dari jalur aktif dan produk fermentasi. 5 area utama dari 2 sampai ke 6 sangat relevan bagi produksi metabolit bernilai industri seperti butanol, succinat, propionat, dan BDO. Mungkin sumber referensi diambil dari sini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.